Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila sibtihi al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa muridihi al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa muridihi al-Habib Abu Bakar Muhammad Sidat Persik wa Habib Ali al-Habsyi Pitang wa Abdullah bin Husain al-Atas wa jaddihi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa Abdullah bin Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim من أهل الزنبل والفرات والأكثر وكذا صاحب هذا الكتاب الإمام ابن أجرم وكذا السيد أحمد زيني دحلا أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويفتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatul khair ibtiga'a wajhillah mardati sahabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Baik. Insyaallah kan kita lanjutkan lagi kajian kita murajaah Mukhtasar Jidan. Sebelumnya kita coba khatamkan dulu jurniyahnya dan kita sudah kemarin bahas tentang al-af'al. Fi'il-fi'il. Fi'il-fi'il ada yang mabni yaitu fi'il madi dan fi'il amar. Ada yang mu'rab yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'rabnya i'rab 3. Hanya rafa, nasab dan jazm. Enggak kena jar. Baik. Lalu bagaimana bisa nasab fi'il mudhari itu kalau kemasukan amil nasab? Apa saja amil nasab? An, ban, idan, kai, lamukai, amul juhud, wal jawab. Al jawab bil fa wal waw wa au. Au juga hatta, jangan lupa ya. Hatta kalau masuk ke dalam fi'il mudhari berarti dia amil nasab. Ya. Lalu ada amil jazm. Nah, kalau kapan fi'il mudhari itu beri'rab jazm? Ketika kemasukan amil jazm. Amil jazm ada dua jenisnya. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il lam, alam, terus lamma, alamma, terus lamul amri awid doa dan lamun nahi. La bukan lam tuh, la an-nahiyah atau doa. Kenapa disebut doa? Kenapa disebut doa? Karena permintaan dari bawah ke atas. Kalau perintah dari atas ke bawah, masa kita merintah Allah kan nggak mungkin. Jadi secara adab aja, tapi sejatinya dia juga. Baik, itu menjazmkan satu fi'il. Jadi kalau ada itu semua masuk ke fi'il mudhari otomatis jazm dah sudah. Ada yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Fi'il pertama jadi syarat, fi'il kedua jadi jawab syarat. Sebenarnya tepatnya jumlahnya. Karena fi'il itu nggak berdiri sendiri, mesti ada fa'il. Nggak mungkin ada pekerjaan nggak ada pelaku. Jadi kalau contohnya in takum akum, kalau kau berdiri, aku juga akan berdiri. Nah, takum itu nggak cuma fi'il tapi ada fa'il. Apa fa'ilnya? Takum. Dhamir mustatir takdiruhu anta. Akum. Takdiruhu ana. Nah, itu takum fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Akum fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama takum jadi jumlah syartiyah. Terus akum yang kedua jadi jumlah jawab syarat, dan dia keduanya jazm sebab kemasukan in, yang mana in itu adalah amil jazm menjazmkan dua fi'il, dan dia juga namanya syarti sim syarat ya. In itu bukan isim, in huruf huruf syarat dia. Ada yang isim, jadi yang jadi amil bisa huruf bisa
isim ya. Termasuk isim syarat adalah man man tak man ma- man yasbur yanjah. Siapa yang sabar dia sukses. Dan ada mahma, ada kaifa, ada haisuma itu, ada apa lagi? Mata, ainama dan lain sebagainya ya. Kullama dan seterusnya. Itu yang termasuk jawazim. Nah, ini menjazmkan fi'il mudhari. Adapun kalau fi'il mudhari ber-i'rab rafa, kapan fi'il mudhari ber-i'rab rafa? Ketika tak kemasukan amil jazm dan amil nasab, otomatis dia ber-i'rab rafa. Lihat belakangnya, nggak ada an lan idzan kai, nggak ada lam alama dan seterusnya itu, maka otomatis dia rafa. Sesimpel itu kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madi gampang, fi'il madi mabni, fi'il amr mabni juga. Fi'il mabni, mabninya ala apa? Tergantung tanda jazmnya kalau dia fi'il mudhari, ya kan? Kalau dia sejatinya fi'il mu'tal akhir, maka mabninya adalah hadzfil illah. Kalau dia fi'il af'alul khamsah, maka fi'il amrnya mabni ala hadzfun nun. Idribu, idriba misalnya. Terus kalau dia sahih akhir, maka mabninya adalah sukun, simple. Kalau fi'il mudhari tadi apa namanya? Kalau nasab ketika kamu masukkan amil nasab, jazm ketika masukkan amil jazm, rofa ketika tak kemasukan keduanya. Sesimpel itu. Tidak seperti isim yang harus lihat posisinya sebagai apa. Harus tahu maknanya dulu sebelum tahu posisinya kan. Harus tahu posisi sebelum tahu i'rab. Harus tahu i'rab sebelum tahu tanda. Jadi kalau mau bacanya itu pakai dhammah, pakai alif atau pakai lain sebagainya harus tahu makna dulu. Udah tahu makna baru tahu posisi. Udah tahu posisi baru tahu tanda. Baru tahu i'rab. Udah tahu i'rab, tahu bentuknya juga baru tahu tandanya apa. Ya kan? Itu. Jadi kayak gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau fi'il tadi, fi'il mudhari macam-macam tandanya. Kalau rafa pakai dhammah kalau dia sahih akhir, pakai alif pakai apa ya? Pakai nun kalau dia af'alul khamsah, dan muqaddar kalau dia mu'tal akhir. Gitu, yakdi misalkan. Itu rafa, tanda rafanya dhammah tapi muqaddar. Ya. Terus kalau nasab pakai fathah, kalau jazm pakai sukun dan tergantung, bisa sukun, bisa hadfulillah, bisa hadfun nun, ya kemarin. Baik, selanjutnya baru kita bahas tentang namanya bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang berposisi mengharuskan dia ber-i'rab rafa. Nah, ini baru bahas tentang posisi. Apa posisi-posisi apa aja sih yang mengharuskan suatu isim itu sehingga ber-i'rab rafa gitu. Nah, sebelum kita bahas silahkan untuk antakra al-kitab awalan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi fid dharain amin. Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhawatuha wa khabaruha wa khabaru inna wa akhawatuha. Wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a, yakni an-na'tu wal atfu wat tawkidu wal badalu. Itu kalau pakai yakni jadi nggak naktu tuh. Kalau pakai yakni setelah yakni jadi maf'ul bih. Yakni kan artinya yang dimaksud. Yakni domir karena ada huruf mudhari'nya kita tahu fa'ilnya domir mustatir takdir dua. Fa'il itu. Berarti tinggal butuh apa? Maf'ul bih. Berarti yakni an-na'ta wal atfa kalau pakai yakni nanti masukin soalnya. Ya. Kenapa anak tuh? Nggak, kalau nggak pakai yakni kenapa anak tuh? Dari mana? Arba'atu.
atau boleh juga dari Asya, karena emang Asya yang dimaksudin kan. Nggak dari Asya apa? Kalau dari Asya jadi anak, ya. Jadi dari Arba'atu sahih. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan. Qira'atu kajiyah. Babu marfu'atil asma'i. Bab marfu'atul asma'i. Isim atau posisi isim yang kalau ada isim menempati posisi ini mesti dia beri'rab rafa. Marfu'. Apa saja? Al marfu'atu sab'atun, isim-isim yang beri'rab rafa atau marfu'at. Marfu, isim marfu itu ada sab'ah, 7. Wahia, apa aja yang 7 itu? Nah, pegang baik ini. Sebenarnya simple. Belajar nahwu tuh. Tadi af'al udah begitu adanya, kan? Tinggal lihat ada amil nasab, amil jazm apa enggak. Kalau fi'il madi langsung mabni, kalau fi'il amr langsung mabni juga. Nah, kalau isim tinggal lihat nih masuk rangkaian marfu atau asma, isim-isim yang marfu kelompok itu atau tidak. Kalau masuk kelompok itu berarti rafa. Kan? Sebelumnya udah dikasih perangkat pengetahuan tentang tanda rafa, udah tinggal baca tergantung bentuknya. Nah, habis itu kalau dia masuknya ke rangkaian kelompok mansubatul asma, berarti nasab. Udah gitu dikasih perangkat juga tanda-tanda nasab. Kalau dia masuk majruratul asma yang mana itu cuma 2, kemasukan huruf jar atau jadi mudhaf ilaih, jadi jar dia. Udah sesimpel. Sisanya mabni, ya kan? Mabni nggak gimana mabni? Tinggal baca sekali, kesononya pasti baca begitu terus, nggak kepengaruh apa-apa. Simple udah, itu begitu doang lah. Ini begitu doang, ya kan? Nggak sulit. Nah, dah, kalau gitu, wallahu a'lam. Simple sebenarnya nahwu. Jurmiyah aja cukup. Kalau betul-betul ya. Pas lagi belajar jurmiyahnya, disuguhkan prakteknya, bagaimana itu fa'il, bagaimana itu yang dipraktekin, terus latihan yang belajarnya, latihan bikin insya, nulis bagaimana fa'il, bagaimana khobar inna dan sebagainya. Lalu dia praktekkan itu dalam baca kitabnya, tanyain sama gurunya ini kedudukannya apa dan sebagainya. Udah, itu paham kelar. Sisanya tinggal apa ya? Mufradat dibanyakin. Tuh. Ini jurmiyah 30% dari kebutuhan baca kitab, 70%-nya mufradat. Dari mana cari mufradat? Ngaji banyak-banyak, baca kitab. Ngaji sama guru yang baca kitab, perhatikan, yang nggak tahu artinya tulis. Gimana ngertiinnya, cara ngertiin guru. Nah, kalau gurunya nggak tahu juga, sama-sama buka kamus gitu. Apa salahnya? Al-lughah bahrun amik. Bahasa itu lautan yang dalam dan luas. Jadi kalau setiap orang, jangankan kita Imam Syafi'i aja ada yang tahu, ada yang nggak tahu satu kalimah dalam bahasa Arab. Padahal hujjah fil lughah. Akhirnya kemana? Nyari ke pinggiran kota Makkah apa Madinah, saya lupa antara Makkah Madinah. Ketemu Bani Ghazal apa kalau nggak salah, saya lupa. Suku yang ada di pinggiran kota itu. Ketemu baru, oh ternyata ini maknanya yang dipengen. Imam Syafi'i itu hujjah fil lughah. Jadi jangan ragu buka kamus lain sebagainya. Itu yang menambahkan kekayaan kita itu insyaallah. Kekayaan kita dalam menguasai baca kitab. Baik. Kembali al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim rafa itu ada 7. Apa saja yang 7 itu? Wahia al-fa'ilu. Yaitu pertama fa'il. Fa'ilu jadi apa? Enggak lah, ada hiyanya itu. Berarti jadi khobar sahih. Mubtadanya hiya. Hiya alias sab'ah yang dimaksud atau marfu'at itu yang dimaksud itu apa? Yang pertama fa'il. Fa'il simpelnya jadi pelaku. Berarti jumlahnya jumlah apa? Kalau ada fa'il berarti jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Simple. I'rabnya fa'il berarti rafa, masuk kelompok marfu'atul asma. Udah. Yang kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yaitu yang kedua maf'ul alladzi, maf'ul yang lam yusamma belum disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Maf'ul yang belum disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya alias naibul fa'il. Kan kenapa sih disebut maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya? Jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ya kan? Maf'ul bih. Nah, apa namanya? Aslinya naibul fa'il kan
maf'ul bih. Naibul fa'il yang sebelumnya maf'ul bih. Daraba Zaidun amran. Si Z memukul Amr. Mau diganti, dimodif itu daraba jadi majhul. Jadi duriba. Tadinya daraba maklum, artinya memukul, jadi duriba majhul. Artinya dipukul. Kalau udah dipukul, nggak butuh lagi ada fa'il. Emang disembunyiin sengaja tuh fa'ilnya siapa. Menjaga, kalau kata Ustaz Somad, menjaga kode etik jurnalistik. Biar nggak ketahuan siapa yang mukul. Ya. Akhirnya duriba. Tapi masih butuh isim yang rofa sebagai gantinya fa'il. Gimana? Maf'ul bihnya diganti jadi naibul fa'il. Posisinya nempatin posisi rofa. Tadinya memukul, jadi tadinya dia tetap dipukul tetap. Cuman posisinya diubah jadi rofa. Dipukul, siapa yang dipukul? Amrun, duribah amrun naibul fa'il. Maka disebutlah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang belum disebut fa'ilnya. Saat yusamma artinya apa? Aslinya menamakan kan? Sama yusami menamakan, yusamma majhul dinamakan. Nah, orang Arab itu apalagi orang Arab qadim itu suka, bukan sampai sekarang juga masih dipakai. Kalau disuruh sebutkanlah, menyebutkan itu apa namanya? Disebut tasmiyah. Memberi nama alias menyebutkan namanya, tasmiyah. Yusamma disebutkan. Nah, ini senada dengan perkataan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in dulu ketika mulai ada fitnah. Ahlul bid'ah mulai banyak, hadis palsu yang dibuat-buat mulai ada sehingga mulai ragu dengan hadis, baru ada istilah ucapan begini. Ketika orang ngomong qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah sekian, kada, orang mulai ragu, bener nggak dikata Rasulullah SAW? Akhirnya ngomong apa? Yang ragu itu, samilana rijalakum. Kalau emang bener itu kata Rasulullah, sebutin, namain atau sebutin bagi kami sanad ente sampai Rasulullah. Gitu. Jadi sami itu nyebutin apa? Nyebutin nama maksudnya. Sama tasmiyah. Tasmiyah kan kalau zabah, motong kurban, tasmiyah juga. Gimana maksudnya tasmiyah? Nyebutin nama siapa? Nama yang korban, bukan. Nah, nyebutin nama Allah. Itu bismillah itu tasmiyah, ya kan? Tasmiyah kan ngucapin bismillah kan? Maksudnya menyebutkan nama Allah. Gitu. Tasmiyah. Udah ke situ-situ jadinya. Enggak apa-apa. Yang selanjutnya yang ketiga marfu'atul asma adalah mubtada. Isim yang mengawali jumlah. Berarti jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Yang pertama itulah yang jadi mubtada. Wa khabaruh, dan juga kabarnya, informasi dari mubtada tadi, isim yang mengawali jumlah, informasinya apa? Khabar. Dan nanti bisa pola kebalik ya. Apa namanya pola kebaliknya? Kalau mubtada khabar? Khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi bisa didahulukan khabarnya, bisa diakhirkan mubtadanya. Baik. Selanjutnya yang termasuk marfu'atul asma ada ismu kana wa akhwatuha. Isimnya kana dan saudara-saudaranya. Karena kana amalnya apa Ukasyah? Amalnya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofa'kan isim, menasabkan khabar. Berarti isimnya kana mesti rofa. Masuklah dia dalam kelompok marfu'atul asma. Bukan hanya kana tapi saudara-saudaranya kana. Apa saja saudaranya kana, Kasyah? Kana, laisa, laita, betul. Laita enggak, laita saudaranya inna. Yang berkaitan waktu itu fiil aslinya. Asbaha. Alhamdulillah. Zolla, bata. Sore apa? Amsa, udah. Adha, udah. Banyak ada lagi sih. Kana, asbaha, amsa, zolla, bata, mazala, manfaka, mabari'ah, mafati'ah, mabariha, mafati'ah, manfakah. Pokoknya semua ada 13. Makanannya juga. Laisa tadi juga kan belum disebut. Baik. Itu amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Baik. Berarti khabarnya masuknya kepada kelompok apa ya? Mansubatul asma, sahih. Dan ada habis itu termasuk yang marfu'atul asma adalah khabarnya
Khabarnya inna. Kenapa? Karena inna amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya alias mubtada, merofakkan khabarnya. Berarti khabarnya inna itu termasuk marfu'atul asma. Itu wa akhwatuha, bukan cuma inna doang, bukan cuma khabarnya inna doang yang rofa, tapi juga saudara-saudaranya inna. Khabar dari saudara-saudara inna. Apa saja saudaranya inna? Inna, anna, laita, inna, anna, laita, ka'anna, lakinna. Sekali lagi, temannya laita. Kalau laita temannya laita mustahil. Ini yang mungkin terjadinya dekat. La, udah lakinna. La'alla, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Nah, kalau la'alla buat semoga yang berandai-andai yang dekat, mungkin terjadinya, potensi terjadinya besar. Kalau laita hampir mustahil terjadinya. Contohnya laita syababu ya'udu yauman, andai masih muda balik lagi, bisa nggak? Mustahil. Bisa mungkin nanti tunggu kalau masuk surga itu juga ya. Kalau masuk. Apanya? Saudaranya cuma 6, bukan saudaranya 6, saudaranya 5. Sama dia kan. Nah, kalau ditanya saudaranya ya, dia nggak masuk. Baik. Terus habis itu 6 mudahkannya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada khabar, isim inna, khabar isim kana, khabar inna. Baru nanti yang ketujuh tabi. Tabi itu followers yang ngikut. Yang ngikut saja dia. Ngikut kepada apa? Ngikut pada yang diikutin, matbu'nya. Tabi. Jadi aslinya dia bukan marfu'atul asma, fleksibel. Tergantung matbu'nya. Kalau matbu'nya rafa ikut rafa, kalau nasab ikut nasab, kalau jar ikut jar. Kalau fi'il jazm ikut jazm. Gitu. Nah, dia ada berapa jenisnya marfu'at tawabi itu? Ada 4. Ada na'at yaitu sifat, ada taukid penegasan, ada apa lagi? Dua lagi badal pengganti, dan ada atop yang kena huruf atop itu dengan wasilah huruf-huruf atop. Apa aja huruf atop? Waw, au, fa, la apa? La juga, betul, la juga. La nafi ya. Terus enggak, lakin maksudnya. Lakin kan masuk juga lakin. Bal dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah, itulah secara singkat nanti akan kita bahas satu persatu setelah ini. Dimulai dari babul fa'ili, bab fa'il. Enak banget kalau belajar jurumiyah mah cepet. Orang tipis jurumiyahnya doang mah, ya kan? Tapi kita paham. Itulah sir man hafizul mutun hazal funun. Siapa yang menghafal matan, maka dia akan menguasai cabang-cabangnya funun. Ini Anda dapat pertama kali dapat makalah ini dari siapa? Dari orang Kuwait. Dulu waktu belajar bahasa Arab ketemu orang Kuwait di masjid, Anda ajak ngobrol. Katanya ente nggak ngapalin Quran. Saya belajar bahasa Arab dulu supaya saya bisa paham apa yang saya baca. Beliau bilang apa? Man hafizul mutun hazal funun. Hazal funun pakai zai. Haza, ayo. Hazal funun. Siapa yang ngapal matan, dia akan menguasai cabang-cabangnya. Kalau ente hafal jurmiyah atau bahkan hafal alfiyah, ente akan menguasai apa-apa yang ada di syarah dari yang pembahasannya lebih mendetail, lebih cabang daripada matannya. Ente akan menguasai itu kalau ente pernah baca. Diikatnya pakai apa? Matan. Oh iya, ingat. Nah, begitu juga Al-Quran sama. Ente bisa menguasai tafsirannya kalau ente pernah baca tafsir dengan ente menghafal Al-Quran. Oh iya, saya pernah baca soal ayat ini tentang tafsiran. Saya pernah dengar orang menafsirkan begini, mufassir menafsirkan begini ketika ada ayat ini, gitu. Dihafal. Itu juga baik kunyah, hadis. Ente bisa paham penjelasan detail mustalah, bisa ingat. Paling enggak tentang pelajaran mustalah yang lebih mendetail kalau ente hafal baik kunyah dan semua nazam. Fikih ente bisa ingat cabang-cabangnya kalau ente hafal zubat. Itu zubat dan lain sebagainya. Ingat-ingat man hafizul mutun hazal funun. Mudah-mudahan nanti ke depan kita mulai ngapalin tuh. Baik kunyah kita hafalin, zubat kita hafalin,
Alfiyah juga kita hafalin, kalau enggak yang 1000-nya ya paling enggak yang Mukhtasar itu punya Amsilati ya. Nah, mudah-mudahan begitu juga tentunya itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Man hafizal mutun hazal funun. Bisa juga kita pakai man hafizal qalb hadzal qawalib. Siapa yang menjaga hatinya, hazal qawalib, dia akan menguasai. Kalau qalb itu batin, kalau qawalib itu yang zahir-zahir, yang bisa digerak-gerakin. Dia akan menguasai manusia, menguasai yang zahir-zahir. Kalau dia bisa jaga hatinya. Kenapa? Karena ketika kita berhubungan dengan manusia kan kadang suka ada konflik dan sebagainya. Kita bisa akan tenang-tenang saja kalau kita bisa mengolah hati kita. Karena kita kan nggak bisa mengontrol orang lain. Orang lain ngomong apa kita nggak bisa kontrol. Orang lain berbuat apa kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa kontrol diri kita. Man hazal qadab, man hafizal qalb hazal qawalib. Hazal qawalib. Qawalib jamaknya qalib. Gerak-gerak. Bukan kolab, beda lagi itu. Kan kita baca di doa apa ya? Rotibul atas wal qawalib. Ada kan wal qawalib. Itu. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.